Sehingga totalnya adalah 514 orang, 579 orang, 686, 1155, 1414, 1528, 1677. Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita. Oleh sebab itu, yang pertama saya ingin agar dilakukan hitungan yang cepat, asesmen yang cepat terhadap kebutuhan bahan pokok setiap daerah, setiap provinsi, agar dihitung mana provinsi yang surplus, mana provinsi yang defisit, berapa produksinya, semuanya harus kita hitung. Dan laporan yang saya terima untuk stok beras, defisit di 7 provinsi, stok jagung, defisit di 11 provinsi, kemudian stok cabai besar, defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit, defisit di 19 provinsi. Jika kita berhidroponik, akar yang dihasilkan pun juga akan bersih seperti ini. Ini namanya sawi samhong. Jadi dia akan tumbuh lebar-lebar. Saya tertarik hidroponik di pertengahan tahun 2017. Itu karena informasi dari tante saya, Tante Ira. Waktu itu kita ikut di seminar dulu di Jakarta Barat. Lalu dari seminar itu saya tertarik untuk mencobanya. Untuk yang kalian akan mencoba, bisa pasti membedakan sayur pokcoy yang dijual di pasaran sama sayur pokcoy hidroponik. Bagi orang kota, menanam seperti ini bisa menjadi hobi. Dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah, kesenangan tersalurkan, sekaligus mendapat manfaat. Mereka lebih suka kale ya, saya juga tidak tahu. Jika di kota menanam adalah hobi, di desa menanam adalah profesi. Di desa Ardi Mulyo, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, seorang lulusan sarjana memutuskan menjadi petani. Sebelumnya sih saya enggak pernah sih ke pertanian begini, enggak pernah. Ini kan saya masih hitungan belajar sih ya, enggak terlalu luas sih. Mungkin 15 kali 30 meter aja sih yang saya tanami untuk belajar kemarin. Itu sudah lumayan sih, menghasilkan sekitar 800.000, 2,5 bulan panen. Misalkan saya punya lahan 1 hektar atau 2 hektar saya tanamin, artinya kan bisa kita kalikan berapa kali lipat saya dapat untung dari situ. Mungkin bisa mencapai 8 ton, 7 ton dalam 1 hektar. Skala kegiatan ini memang tergolong kecil. Tapi saat ancaman krisis pangan makin dekat, hobi menanam dapat memperkuat ketahanan pangan. Setidaknya untuk tingkat keluarga. Ketahanan itu kan yang penting ada pangannya. Entah itu dari impor, dari mana saja, yang penting ada itu pangannya. Tapi kalau kemandirian,
itu yang penting itu tidak dari luar, tidak dari dalam hal ini tidak dari asing, yang penting dari dalam sendiri itu mandiri. Tapi kalau daulatan pangan itu berarti diurus juga bagaimana nasib petaninya, bagaimana tanah yang digarap petani, petaninya punya tanah garapan enggak, adil enggak penguasaan atas tanahnya, struktur agrarianya kayak apa, pemilikan, penguasaan, distribusi dan asetnya adil enggak buat petani. Nah, dalam 3 konsep ini sebenarnya punya mazhab sendiri-sendiri. Pemerintah senangannya ketahanan pangan. Urusan pangan di Indonesia memang jadi masalah serius. Impor bahan pangan setiap tahun adalah ironi bagi negeri agraris seperti Indonesia. Masalah lain adalah alih-alih memberi kesempatan petani untuk memperluas lahan garapannya, pembangunan infrastruktur dan industri seringkali malah menggusur lahan pertanian produktif. Oleh sebab itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan babat alas Nawung Krido, Bandara Internasional Yogyakarta pagi hari ini dimulai. Sayo sekembangnya maju.
Ya, kami di sini hanya diperintah oleh negara ya, untuk pelaksanaan tugas. Tidak ada niat kami untuk menyakiti hati rakyat. Ya, sudah berkali-kali kami sampaikan kepada pemerintah. Sudah diam, tidak bergerak. Itu yang pertama sih, lahan semakin sempit. Yang kedua dari sosial, itu sangat merubah pola pikir masyarakat kita. Yang dulunya petani, dengan kita mengharapkan 3 bulan panen kita bisa membeli sesuatu, ini kita diiming-imingi, oh kerja tambang misalkan, dengan gaji yang sekian banyaknya, mereka tertarik, akhirnya ya semakin lama semangat untuk bertani nggak ada. Selesai kontrak kerjanya selesai, kita ya imbasnya kita nggak bisa kemana-mana. Kita tergantung sama orang lain, tergantung sama perusahaan terus. Toh kita mau bertani pun nggak ada lahan sudah. Jadi itu terus turun temurun. Jadi generasi ke generasi itu ya sayang sekali sih. Inilah gambaran bagaimana tambang batu bara menjadi ancaman bagi petani, sekaligus ancaman bagi kedaulatan pangan Indonesia. Dulu sebelum ada bangunan batu bara, sawah ndak rusak, ndak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya lumpur. Ini kan lumpur ini, licin, lumpur dari tambang. Identik orang Bali atau warga transmigrasi adalah pertanian sebenarnya. Dari keturunan kedua itu bercocok tanam atau bertani. Ketika sudah datangnya pertambangan, tingkat kegengsian atau hilangnya minat mereka untuk bertani itu muncul. Kalau ada PLTU, saya mau buruh apa? Dan saya sebagai orang buruh pastikan sengsara, jadi pengangguran. Kalau saya nggak punya pendidikan, sekolah pun saya nggak tamat SD, terus terang, mana mungkin jadi karyawan atau jadi pegawai apa di PLTU, kan nggak mungkin. Saya sebagai petani padi sawah dan juga masyarakat saya pada umumnya 99% petani padi sawah. Kalau perusahaan pernah nak masuk ke kami Siko, soalnya kami di ujung itu ada istilah namanya tanah padat karya, seluas lebih kurang 290 hektar, termasuk kebun-kebun parah kami situ. Pernah ada kada salah berapa kali. Pertama PT-nya saya lupa, yang kedua sawit rimba emas. Jadi menawari saya, Pak Kades besok kami dapat sekian. Jadi kata saya, jangan.
kami takut makan buah sawit tahun 2030, kata saya. Saya satu-satu kepala desa mungkin se-Indonesia yang anti alih fungsi lahan pertanian. Makanya kami membuat perdes, kata saya kan. Jangan sampai ada masyarakat kami tanah pertanian niko ditanami sawit. Kami ramai pertama sanksinya dikeluarkan dari kelompok. Kalau dia ada acara-acara sedekah ini masyarakat tak datang. Ketiga ramai-ramai munu sawitnya. Ibu bumi nyoto wiwit ngadili engkang wujud pagebluk kanthi aran corona gawe gore sedayanya dadi. Bahkan di masa pandemi sekarang ini, penggusuran, intimidasi, penanganan represif, hingga kriminalisasi terhadap petani tetap terjadi. Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK mengadakan aksi damai dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Bumi. Mereka menyerukan untuk menghentikan aktivitas tambang dan fokus menyiapkan ketahanan pangan untuk menghadapi wabah. Ning situasi kaya ngene iki larang pangan, justru wong tani iki kudu sing diutamake amarga wong tani iki panen, nandur lan panen iki kanggo dulur-dulur akeh. Ora mung kanggo ning dulur sak Jawa Tengah, ora kanggo dulur ning Kendeng tok, ning kanggo sak Nusantara. Namun, aksi damai ini dibalas dengan intimidasi. Iki ame 1000. Lah ngomong. Ngomong be aku apa? Ya enggak usah. Ayo, Bang. Enggak usah kasar-kasar, Pak. Nggih. Iki kula kali tidur memperingati. Mari bahasane. Dulure sapa? Bahasane iki. Dulur ora termasuk aku. Ora dulurmu aku. Nak membuktikan Babang tak lawan. Siapa? Lawan. Nak membuktikan Babang. Ribuan orang menggantungkan batu. Wong Bali sama-sama kudu. Ora wong Kaloso. Sing duwe anak putu iku ora kowe tok. Kene iki nggonku anak putu. Anakku ngasih adong lan perkara ora iso. Kowe wong ndi kowe? Iki mangan paten iki. Sopo jenengmu? Intimidasi terhadap JMPPK bukanlah satu-satunya kasus yang terjadi di masa pandemi. Inilah beberapa kasus lain yang dirangkum dari laporan Konsorsium Pembaruan Agraria. 18 Maret 2020, PTPN 14 memaksa petani di Desa Uraso, Luwu Utara, Sulawesi Selatan untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka. Konflik antara warga dan perusahaan terjadi sejak tahun 80-an. 21 Maret 2020, di Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, preman dan security PT AP bersenjata tajam datang menemui warga. Kemudian terjadi keributan. Akibatnya 2 orang warga tewas. 2 lainnya kritis akibat luka bacok. 27 Maret 2020, aparat memaksa warga menutup tenda perjuangan tolak tambang emas Tumpang Pitu, Jawa Timur. Upaya penutupan tenda dilakukan dengan dalih mencegah penyebaran COVID-19. Tetapi kegiatan perusahaan tetap dibiarkan beroperasi. 2 April 2020, petani Desa Sedang, Banyuasin, Sumatera Selatan diintimidasi oleh karyawan PT MAR dan oknum kepolisian. Mereka merobohkan pondok-pondok petani yang dipakai untuk menampung hasil panen. Warga meyakini HGU perusahaan telah dicabut tahun 2015 dan lahan dikuasai oleh negara. Tapi perusahaan mengklaim telah memegang HGU hingga tahun 2028. 10 April 2020, dengan menggunakan drone, PT WKS diduga meracuni tanaman warga di Muaro Kilis dan Lubuk Mandarsah, Jambi. Perusahaan menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan areal agar tak dimanfaatkan oleh warga.
Nah, seharusnya pemerintah, presiden, menteri-menteri terkait, menteri agraria, menteri lingkungan hidup, menteri BUMN, Kapolri, itu harusnya melihat situasi agraria di lapangan selama masa pandemi ini, karena harusnya di tengah krisis pangan ini justru didorong petani itu untuk secara aman, nyaman menanam, menggarap, memanen untuk mengatasi krisis pangan. Bahkan jangan lagi diganggu-ganggu yang berkonflik dengan PTPN, yang berkonflik dengan perhutani, dengan perusahaan swasta, perkebunan gitu. Jangan diganggu-ganggu, justru ini akan mendukung sebenarnya krisis pangan itu. Kita akan lebih berdaulat kalau petani itu hak atas tanahnya dijamin lewat agenda reforma agraria. Membuat perkiraan-perkiraan ke depan sehingga kita bisa memastikan tidak terjadi kelangkaan bahan pokok dan harga yang masih terjangkau, dan juga ini peringatan dari FAO agar betul-betul kita perhatikan, kita garis bawahi mengenai peringatan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa berdampak pada kelangkaan pangan dunia atau krisis pangan dunia. Merespon arahan Presiden Jokowi, Bulog mengusulkan sagu sebagai bahan pangan alternatif jika terjadi krisis. Orang Papua harus makan sagu. Makanan ini sudah sejak dulu jadi. Ini alam yang begitu alam jadi, dusun sagu jadi. Ini tidak pernah tanam. Memanfaatkan keragaman pangan adalah langkah penting. Tapi faktanya, kebijakan pangan Indonesia selama ini hanya bergantung pada beras. Politik beras yang dijalankan dari masa ke masa memaksa warga mengonsumsi beras, bahkan hingga ke pelosok wilayah penghasil sagu. Tadinya sawah. Terus sekarang tanam ubi, pisang, keladi di belakang. Berapa luas semuanya Pak Paulus? 1 hektar. 1 hektar. Ini status tanahnya masih milik UMA ya? Ya. Kita pinjam kelola ya? Ya, kita pinjam kelola. Ini lah tadinya nggak berhasil. Kosong. Kosong ini. Nek, ini cukup untuk berapa hari, Nek? Tiga ngawain na YTS. Takop mati. Takop banyak. Sesuai kali kop. Kali sesuai kop.
Dimasak sekarang, makan habis. Oh, sekali makan ini habis ya? Untuk berapa orang? Untuk sekeluarga bisa. Keluarga. Kira-kira kalau 6 orang bisa. 6 orang bisa ya? Sekali makan? Sekali makan bisa. Sudah nggak perlu nasi lagi ini sudah ya? Tidak perlu? Nggak perlu, udah ini cukup 1 hari ini bisa makan 1 keluarga. Lewat Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE, Presiden Jokowi berambisi mencetak sawah 1,2 juta hektar di Merauke, Papua. Targetnya diselesaikan hanya dalam waktu 3 tahun. MIFE berangan-angan menjadikan Papua sebagai lumbung pangan dan energi berbasis industri. Proyek seperti ini membutuhkan modal besar. Pada akhirnya, yang dikembangkan adalah sawah-sawah milik perusahaan, seperti yang dilakukan Medco Group di Merauke ini. Kalau padi itu kita tanam, kalau padi itu menurut kita lihat itu, kalau padi itu kita tanam itu mungkin setengah tahun baru kita bisa pandai punya hasil terus kita makan. Tapi kalau sagu ini tidak, hari ini tidak ada makan, hari ini kita tebang, pangkur, bisa dapat 2 bola, 3 bola itu bisa tahan untuk 6 bulan punya. Apalagi 1 pohon ini, pokoknya bisa setengah tahun lah. 1 keluarga? Ya, 1 keluarga. Warga tak punya akses terhadap tanah dan hasil pangan. Mereka hanya akan menjadi buruh atau penyewa tanah. MIFE bahkan memunculkan sejumlah konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan. Satu manifestasi penyederhanaan hubungan manusia dengan tanah itu adalah rezim ganti rugi. Seolah-olah kalau misalnya orang Papua kehilangan kebun sagunya, itu dianggap nanti dihitung berapa pohon sagu itu. Oke, biasanya nilainya mungkin 10 juta. Oke, saya tambah 15 juta. Kali berapa? Kalau sudah selesaikan urusannya. Nah, secara sosial antropologis, yang nggak dilihat adalah hubungan orang Papua dengan sagu itu bukan hanya hubungan ekonomistik. Yang hilang bukan hanya soal sumber pangannya yang hilang. Sagu itu identitas orang Papua. Suku Malin misalnya, banyak yang totemnya itu adalah totem sagu. Dan sagu itu juga punya sakralitas, karena itu beberapa suku di Papua itu kalau mau panen sagu itu ada upacaranya. Ada upacara nokok sagu, lalu mama-mama itu gendong anaknya, itu ada nyanyian-nyanyian khusus untuk menghibur anaknya waktu panen sagu. Nah, pertanyaan saya, Ger, waktu hilang kebun sagunya itu, yang hilang apa benar hanya soal pangannya yang hilang? Kan enggak. Guna mengantisipasi kelangkaan pangan, Presiden Jokowi juga memerintahkan BUMN bergotong royong untuk mencetak sawah baru. Pemerintah mendorong, Bapak Presiden meminta kepada BUMN dan daerah dan Kementerian Pertanian untuk membuka lahan-lahan baru untuk persawahan, yaitu lahan basah ataupun lahan gambut yang di Kalimantan Tengah ada diperkirakan lebih dari 900.000 hektar. Nah, itu yang sudah siap itu sebesar 300.000 hektar. Juga yang dikuasai oleh BUMN ada sekitar 200.000 hektar. Targetnya 900.000 hektar di Kalimantan Tengah. Ide ini mirip dengan proyek pengembangan lahan gambut atau PLG era Soeharto 24 tahun yang lalu. PLG adalah program pemerintah mengubah 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi sawah. Sisa-sisa kegagalan proyek seperti bendungan irigasi yang tak pernah berfungsi ini masih bisa dilihat. Ya harus jalan, pokoknya apa yang mau perintah ya kenapa, ganti ruginya pun nggak ada ini. Kena segala rotan ini, rotan, karet, kena. Kita cari ganti ruginya nggak ada. Proyek gagal ini mestinya cukup jadi pelajaran bahwa sistem pertanian massal dengan cara membongkar hutan skala besar
hanya akan menuai bencana. Bahkan ongkosnya terus kita bayar hingga hari ini. Tidak pernah jadi radikal. Dayak dan Peladang tidak pernah melakukan tindak intoleran. Jadi harus dua belah pihak nih, rakyat udah banyak menurut gitu pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, karena kita juga mendukung soal penanganan darurat kesehatan, tetapi kita juga minta kepada pemerintah, kepada aparat, kepada pemerintah di pusat, di daerah, kepada politisi-politisi yang sekarang masih membahas soal Omnibus Law, ya sebaiknya menahan diri juga. Karena kalau tidak, kita berada dalam situasi krisis yang bisa jadi sangat panjang waktunya. Mungkin virusnya bisa mudah-mudahan diatasi cepat penyebarannya gitu, tetapi krisis berlapisnya mungkin dampak lanjutannya akan cukup panjang. Dengan kasus yang kita hadapi sekarang, sebaiknya mulailah bertanam di rumah sendiri. Sebenarnya sistem hidroponik itu bisa kita lakukan dengan memakai bak aja sih, dengan memanfaatkan peralatan yang ada, seperti gelas air mineral yang kecil, itu juga bisa dipakai. Udah, coba diminum. Nah, sekarang yang penting kita lihat peluang sih sebenarnya gitu. Kita rubah mindset anak teman-teman pemuda terutama, bahwa pertani itu artinya bukan kerjaan yang direndahkan. Artinya pertanian itu atau petani itu pekerjaan yang mulia, karena kita bisa memberikan makan seluruh manusia, makhluk hidup lah terutama, bukan manusia tok. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, misal tahun 43 Jepang masuk Belanda lagi, Indonesia krisis. Tapi kami terusan masih banyak padi. Itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, pengalaman terus sampai ke krisis moneter. Krisis moneter tahun 98, kita krisis, terusan ekonomi meningkat, padi banyak dapat. Krisis terus 98, krisis global. Kami pasal terusan, aman terus dari krisis. Itulah makanya masyarakat kami kok tak mau istilah ninggalan untuk berumur atau bersawah. Aku tahu dirimu sangatlah menderita, didera dan terus menerus disiksa. Ibu bumi, maafkan kami anak kandungmu. Maafkan kami tak mampu untuk menjagamu.
Istirahatlah, istirahat. Manusia terlewat batas. Namun apa boleh buat jika anakmu ini terus-menerus habis-habisan menyiksa. Pukulan keras untuk zaman yang menderita. Habisilah kami untuk yang terakhir kali. Istirahatlah, istirahat. Manusia terlewat batas. Istirahatlah, istirahat. Manusia layak menderita.